rekonstruksi. Rekonstruksi ya. Oke, oke siap. Pak Susto udah bisa kita mulai ya Pak wawancaranya Pak. Oke, boleh silakan. Oke, Pak Susto, kan kemarin sudah dilakukan sidang etik oleh Komisi Etik Kode Etik Polri dan diputuskan akhirnya karena melanggar sejumlah etik, akhirnya Verdi Sambo dijatuhi pemberhentian tidak hormat. Nah, kalau dari pandangannya Pak Susto ini, seperti apa sih tanggapannya karena Verdi Sambo ini akhirnya mengajukan banding? Penting nggak sih Pak banding itu dilakukan meskipun ini haknya dari Verdi Sambo sendiri? Pertama, sidang kode etik, jalannya, kemudian prosedurnya, mekanismenya sudah benar ya. Terus, pasal yang disangkakan, yang dituduh, dilanggar oleh saudara Verdi Sambo, itu lumayan gitu. Pasal yang diancam dengan sanksi yang berat semua, yaitu melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman di atas 5 tahun. Kemudian melakukan pelanggaran-pelanggaran lain seperti merekayasa perkara, memberi keterangan bohong, dan lain-lain. Jadi cukup banyak pasalnya. Nah, pasal-pasal tersebut memberikan sanksi yang cukup berat, sehingga sanksi yang dijatuhkan mulai dari sanksi yang terberat. Ada 3 ya. 1, direkomendasi untuk diberhentikan dari Dinas Polri dengan tidak hormat. Yang kedua, ditempatkan di dalam tempat khusus gitu, atau itu sama dengan ditahan gitu ya. Kemudian 3, dinyatakan bersalah dan lain-lain. Jadi itulah. Nah, kemudian atas putusan ini, sanksi yang dijatuhkan, saudara Verdi Sambo tidak menerima gitu kan, tidak menerima, terus mengadakan banding. Banding boleh-boleh saja, haknya. Kemudian banding harus diajukan minimal 3 hari setelah putusan, maka risalah banding tertulis harus sudah dimasukkan kepada Komisi Kode Etik untuk dipelajari. Kemudian bagaimana prediksi kita terhadap banding ini? Penting apa tidak? Kalau menurut saya, bandingnya itu walaupun hak dia, itu ya percuma gitu. Kenapa percuma? Ada klausal di kode etik itu bahwa banding itu ditolak gitu untuk pelanggaran-pelanggaran kode etik yang sekaligus merupakan pelanggaran pidana yang diancam dengan ancaman hukuman 5 tahun atau lebih. Nah, sedangkan Verdi Sambo di proses tindak pidana dengan dakwaan sekarang masih sangkaan ya, sangkaan pembunuhan berencana pasal 340 dan pembunuhan tidak berencana pasal 338. Itu ancaman maksimalnya hukuman mati, hukuman seumur hidup, atau hukuman 20 tahun penjara. Jadi, walaupun dia ngajukan banding, saya yakin itu bandingnya pasti ditolak gitu oleh Mahkamah Etik, Mahkamah Kode Etik Polri. Jadi penting apa tidak ya hak dia. Kemudian bagaimana prediksinya? Ya prediksinya 1, ditolak karena ada pasal yang mengatakan bahwa untuk yang diancam dengan pidana 5 tahun yaitu ditolak gitu. Kemudian ditinjau dari sosiologi ya, itu tidak adil gitu rasanya kalau diterima karena akan bertentangan rasa keadilan masyarakat dan akan menjatuhkan wibawa Polri juga gitu. Nah, demikian. Tapi kalau misalnya nih meskipun tadi kan Pak Susno bilang ini tidak perlu sebenarnya dia banding. Kalaupun juga bandingnya akhirnya diterima, apakah ini bisa sebenarnya untuk menurunkan setidaknya dari ancamannya yang paling berat yaitu pemberhentian dengan tidak hormat Pak Susno dengan Ya, ngajuin banding ini? saya kira dan saya yakin tidak bisa gitu. Karena kalau Polri mengabulkan
proses bandingnya ya dikabulkan gitu, diterima. Tetapi permintaannya atau putusan yang akan dijatuhkan ya tidak akan berubah gitu. Kenapa? Pengancamannya 5 tahun kok. Sedangkan klausal di kode etik itu ada pasal yang menyatakan bahwa banding tidak bisa dilakukan untuk pelanggaran kode etik yang diancam dengan 5 tahun penjara, untuk pidana yang diancam 5 tahun penjara atau lebih. Sedangkan dia bukan lagi 5 tahun, tapi ancaman maksimalnya hukuman mati. Nah, makanya saya katakan, walaupun hak dia dan pasti diproses. Karena apa? Untuk menolak permohonan kan tidak bisa ditolak begitu saja langsung dikembalikan, tetapi melalui proses sidang kode etik banding dalam hal ini. Nanti bandingnya ditolak gitu. Nah, sebagaimana saya katakan lebih awal dengan beberapa pemancar atau stasiun televisi, bahwa sebaiknya tidak usah terlalu banyak berkutat di masalah kode etik. Lebih baik dia bersama pengacaranya konsentrasi dalam rangka menghadapi ancaman pidana. Karena ancaman pidana yang disangkakan cukup berat, yaitu 340 KUHP dan 338 KUHP. Itu hukuman mati maksimalnya. Jadi tidak buang-buang waktu, tapi lebih bagus belajar untuk kalau bisa dapat hukuman yang seadil-adilnya gitu.